Assalamualaikum, semuanya. Terima kasih sudah bergabung di channel Tani Minimalis. Saya Talito. Dan saya Talita. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik, jadi pastikan Anda menonton sampai akhir. Penghujung Jalan Mimpikan Perdamaian oleh Kiai Ali Badri. Bismillahirrohmanirrohim. Bagi yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, biar berkah. 3 hari ini saya kurang sehat, mestinya kemarin saya berangkat ke Jawa Tengah, namun hingga kini kesehatan saya belum memungkinkan untuk bepergian. Lalu 2 hari ini saya jadi tidak bisa istirahat total karena ada kebocoran, pesan rahasia, akibat keteledoran orang yang saya percaya. Dari siang tadi saya ingin membuat penjelasan tentang ini, namun badan saya sangat tidak nyaman. Saya pun memaksa untuk istirahat dulu hingga alhamdulillah saya bisa tidur beberapa jam dan kini saya pun bisa menulis. Untuk memahami semuanya dengan gamblang, saya mesti jelaskan bahwa ada 2 hal yang saya perjuangkan dengan terlibat dalam konflik sekarang ini. Selain tentu saja memperjuangkan eksistensi keluarga keturunan Wali Songo yang saya perjuangkan sejak 2005. Orang yang mengikuti semua serial tulisan saya di FB pasti paham, termasuk kenapa saya turun gunung, padahal awalnya saya hanya mau jadi penonton saja. Perjuangan pertama adalah mengupayakan agar kajian-kajian yang disampaikan oleh Kiai Imad dan lain-lain diterima dengan objektif oleh semua kalangan. Saya melihat banyak sekali orang yang memandang tesis itu sebagai bentuk ungkapan kebencian, bahkan diframing seolah atas dasar sakit hati, dikaitkan dengan keluarnya Kiai Imad dari FPI, dihubungkan dengan politik pilkada dan sebagainya, sehingga banyak orang yang anti tapi sama sekali tidak mau menelaah. Demikian juga dengan antitesis yang dibuat, banyak yang menanggapinya sebagai bela diri buta, tanpa ditelaah dengan baik pula. Padahal, tesis dan antitesis itu sama-sama dibuat dengan melelahkan. Saya melihat itu dari seringnya ada yang mengajukan pertanyaan yang sudah dijelaskan, kelihatan sekali kalau tidak fokus pada argumentasi orang, hanya fokus pada argumentasi sendiri. Lebih jelasnya begini, kalau kajian kritis itu adalah topik yang bagus, baik soal nasab, sejarah dan sebagainya, maka alangkah sayangnya kalau tidak disikapi dengan objektif oleh publik, gara-gara dianggap serangan kebencian. Awalnya saya senang sekali ketika Kiai Imad dan Habib Hanif Alatas saling bantah-bantahan dengan tulisan ilmiah, apalagi ada nuansa canda, kue lebaran, yang dibalas dengan rengginang Banten, itu mengingatkan saya pada kegiatan latihan Bahsul Masail di pesantren. Suasana mulai tidak sehat setelah banyak netizen ikut berkomentar tanpa ilmu, bahkan saya melihat adanya kejengkelan bahkan kebencian dari para netizen di masing-masing kubu. Kemudian, saya melihat sebagian kejengkelan itu berasal dari cerita masa lalu antara oknum Ba'alawi dan keluarga Wali Songo. Dulu banyak Ba'alawi yang sering mempersekusi keluarga Wali Songo. Mungkin netizen yang ribut sekarang ini banyak yang tidak tahu bahwa dulu sampai ada seorang Tubagus yang dikeroyok sampai diinjak kepalanya kemudian dipaksa tanda tangani perjanjian tidak menggunakan gelar Al-Husaini. Begitu melihat gejala tidak sehat itu saya pun berpikir untuk mempertemukan Kiai Imad dengan Ketuara. Saya pernah menemukan momen itu ketika Kiai Imad ada agenda di Pasuruan, saya pikir tepat sekali mumpung semua di Pasuruan, karena rumah Ketuara juga di Pasuruan. Saat itu Kiai Imad dan tim beliau sudah menyatakan siap, namun banyak pihak yang membuat framing bahwa saya mau menjebak Ra dan menjadi rumor tidak sehat, sehingga rencana itu pun saya batalkan. Saat itu saya menyiapkan skenario agar kedua belah pihak menunjukkan itikat baik pada umat, bahwa mereka sedang mencari kebenaran, dimulai dengan Ra meminta maaf atas kesalahan di masa lalu, kemudian membuat kesepakatan untuk menyudahi diskusi atau melanjutkan dengan santun dan jantan. Sejak gagal itu saya tidak berhenti berpikir untuk mencari cara agar Ra mau bertemu Kiai Imad dan kawan-kawan, karena saya melihat konflik ini tidak akan selesai sampai kedua belah pihak bertemu. Ketika keluarga Kesultanan Banten mengagendakan pertemuan akhir Agustus kemarin, saya sangat senang dan berharap kedua pembesar kubu benar-benar datang semua.
Saya juga senang karena saya diundang hadir. Saya siap membantu moderator atau kalau perlu turun ke gelanggang, namun kedua pembesar kubu tidak hadir sehingga saya pasang jarak. Apalagi ada yang menframing bahwa acara di Banten itu tidak steril. Saya khawatir dianggap bagian dari ketidaksterilan itu, karena sejak awal banyak pendukung. Masing-masing kubu yang mencurigai saya, yang pro Kiai Imad menganggap saya lebih sayang Ba'alawi. Yang pro Ba'alawi menganggap saya lebih sayang Kiai Imad karena sesama keluarga Wali Songo. Ini mirip dengan romantisme dalam rumah tangga saya, istri pertama bilang saya lebih sayang istri kedua bilang saya lebih pada istri pertama. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka demi Allah, saya sayang kalian semua sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalian yang masih keluarga dekat saya sesama keluarga Wali Songo, kalian adalah saya adalah kalian, kitalah yang belasan tahun ini disalimi oleh banyak oknum Ba'alawi. Kalau yang pro Ba'alawi menganggap saya lebih sayang sesama keluarga Wali Songo itu wajar. Yang aneh adalah ketika saya dianggap lebih sayang Ba'alawi karena istri pertama saya Ba'alawi, ini justru tidak masuk akal, tidak mungkin seorang, keras kepala, seperti saya lebih membela leluhur istri daripada leluhur saya sendiri. Selain itu, hal ini juga bisa menyinggung perasaan istri kedua saya. Istri kedua saya adalah cicit Kiai Tubagus Falak bin Pangeran Abbas bin Sultan Muhammad Aliuddin Banten. Pasti dia merasa tidak nyaman kalau mendengar orang bilang saya lebih sayang istri yang Ba'alawi. Saya sudah sering bilang bahwa semua pendapat saya tidak didasari oleh emosional kekerabatan atau apapun, murni ilmu sesuai yang saya fahami. Satu hal lagi, banyak yang mengira saya masih ingin diakui sebagai Asmat Han Ba'alawi, sehingga saya pun dianggap punya kepentingan untuk membela Ba'alawi. Ketahuilah bahwa saya termasuk yang awal-awal melakukan tes DNA. Setelah melihat dalam darah saya tidak ada migrasi ke Yaman dan India maka saya tidak lagi berani merasa berdarah Yaman. Saya tidak pernah membuka ini karena saya ingin di tengah-tengah. Kalau saya buka dari awal maka saya akan dianggap tidak objektif terhadap Ba'alawi. Sekali lagi, saya tidak lagi merasa Ba'alawi. Di tengah saya terus mencari cara agar Ketua Ra mau dipertemukan dengan Kiai Imad, muncullah sebuah tragedi mirip film India di rumah saya. Yaitu ketika seorang Habib yang katanya masih sepupu Ketua Ra membuat keributan di rumah saya. Katanya dia mau membakar dan mengebom rumah saya, bahkan berteriak, "Syarifah anjing," didengar istri dan anak saya. Banyak teman yang mengungkapkan turut khawatir pada saya, beberapa orang bahkan siap mengerahkan pasukan untuk meringkus Habib itu. Namun saya justru tersenyum, karena saya justru merasa mendapat peluang untuk memaksa Ra turun gunung. Saya mengancam akan mempolisikan Habib itu kalau Ra tidak turun. Ketika saya sedang mencari info tentang Habib yang bikin keributan itu, yang ternyata bernama Habib Bidin, tiba-tiba Gus Ahmad Jauhari, yang suaranya viral bersama suara saya, menghubungi saya. Gus Ahmad bercerita kalau Habib Bidin habis marah-marah di depan beliau. Saya pun senang karena berarti beliau kenal Habib Bidin yang sedang saya cari itu. Saya pun mengatur cara untuk komunikasi dengan Ketua Ra. Saya menghubungi teman di Polda Jawa Timur untuk mengirim somasi pada Ra, bahwa Ra harus datang menemui saya mengantar Habib Bidin. Kalau tidak maka saya akan perkarakan Habib Bidin dan saya akan undang reporter TV nasional untuk memberitakan kasus ini, dengan penjelasan bahwa ini akibat keteledoran Ra. Ketika itu saya yakin Ra akan memenuhi tuntutan saya dan momen itu akan saya manfaatkan untuk hal yang jauh lebih penting dari sekedar urusan dengan Habib Bidin, yaitu mempertemukan Ra dengan Kiai Imad. Kalau Ra sudah menyatakan setuju untuk datang ke rumah saya maka saya akan atur dengan beberapa pihak agar mereka datang juga bersama pihak kepolisian. Setelah cerita Habib Bidin viral di YouTube, Habib Bidin ketakutan mendengar gertakan saya sehingga beliau bolak-balik ke rumah Gus Ahmad. Bahkan Habib Bidin pernah membawa istrinya ke rumah Gus Ahmad, mungkin agar istrinya itu nanti yang meminta maaf ke istri saya langsung. Namun saat itu saya belum pulang dan jadwal pulang saya memang diundur. Di hari-hari itulah Gus Ahmad sering didatangi habaib. Katanya habaib menyalahkan saya, termasuk ketika saya mengharuskan Ketua Ra turun tangan dalam kasus Habib Bidin. Saya pun merasa habaib yang mendatangi Gus Ahmad itu tidak tahu cerita sebenarnya antara saya dengan Ra di masa lalu, maka dengan nada menahan jengkel saya pun mengirim pesan suara ke Gus Ahmad, agar pesan suara itu diputar langsung di hadapan habaib Pasuruan, bukan di-share, agar mereka sampaikan pada Ketua Ra.
Saat itu saya menekan Ra dengan kasus Habib Bidin. Saya khawatir Ra semakin enggan kalau nanti saya pertemukan dengan kelompok Kiai Imad juga, makanya saya berusaha meyakinkan Ra bahwa saya bukan di pihak Kiai Imad. Bahkan saya berkata seolah saya bisa mempengaruhi Kiai Imad, bahkan saya sebut nama Kiai Imad tanpa Kiai, agar Ra tidak menganggap saya takut pada Kiai Imad. Ini hanya cara saya meyakinkan Ra agar tidak enggan untuk turun ke gelanggang. Namun rupanya Gus Ahmad yang tidak tahan, katanya beliau justru dikata-katai oleh Habaib setelah menyampaikan pesan saya. Beliau pun jengkel pada Habaib kemudian membiarkan keponakannya mengedit voice note itu dan menyebarkannya. Padahal, kata Gus Ahmad sendiri, Ketua Ra sudah mulai mengajak diskusi dengan Habaib. Artinya tuntutan saya sudah direspon, namun kemudian menjadi kacau gara-gara ketidaksabaran Gus Ahmad itu. Ini adalah kesalahan yang sangat serius. Saya merasa kehilangan kesempatan yang sangat penting untuk pertemuan yang sejak lama saya perjuangkan. Tapi apa mau dikata, semua Allah yang menentukan, bahkan ketika saya tegur Gus Ahmad, beliau malah bilang, walah percuma menjelaskan ke Ba'alawi, mending berantem saja, Arab Yaman itu memang susah dikasih tahu, tidak bisa diajak tabayun. Dengan bocor dan viralnya voice note itu maka berakhirlah langkah dan harapan saya untuk mempertemukan Kiai Imad dan Ra. Ya Allah, hamba sudah berusaha, selebihnya kuserahkan padamu. Sebagian orang mempertanyakan perdamaian yang saya inginkan, mereka mengira perdamaian antara yang hak dengan yang batil, mereka pun bilang tidak boleh berdamai dengan kebatilan. Selama ini saya memang memposisikan diri di tengah. Jadi saya mesti bersiasat dan tidak menjelaskan semua rencana ke publik. Sekarang saya buka karena saya sudah menyerah. Perdamaian yang saya inginkan antara Ra dan Kiai Imad adalah untuk menata ulang suasana supaya menjadi diskusi yang betul-betul objektif, karena sekarang semua pihak menganggap lawannya bernafsu, ini membuat kepercayaan publik berkurang terhadap masing-masing narasumber. Jadi mesti bikin perdamaian ruhani dulu untuk menunjukkan bahwa diskusi ini akan dilanjutkan dengan penuh nalar dan ketulusan. Sampai saat ini, semua argumentasi yang didapat dengan berletih-letih itu hanya diterima dan disanjung oleh orang yang pro saja, yang kontra tidak mau berpikir objektif, maka ini sangat tidak efektif untuk penyadaran. Setelah berdamai ruhani dan menyepakati diskusi santun, silahkan saja lanjutkan pelurusan soal apapun termasuk soal pembelokan sejarah bahkan pemalsuan kuburan. Untuk mengetahui tulisan lengkap saya, silahkan klik link di deskripsi video ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam.